Masya Allah, stay at home bukan perkara yang mudah. Ini saya nggak punya background lain, jadi ini adalah background di garasi. Dulu ada gambar ini di samping garasi, sehingga ini saya jadiin background sehingga tidak bisa kemana-mana, ke mall juga nggak bisa, ke pasar juga nggak bisa, ke masjid juga boleh jadi sekarang aktivitasnya sangat berkurang. Namun itu jangan sampai menghalangi kita untuk mengerjakan sesuatu, tentu saja yang positif. Seperti tadi saya sampaikan, kalau kita mengayuh sepeda, agar sepedanya nggak berhenti, kita nggak jatuh, maka kuncinya apa? Kita konsisten tuh, disiplin mengayuh sepedanya, walaupun lambat. Stay at home, bagaikan kita tuh naik sepeda dalam kondisi yang menanjak. Kalau nggak hati-hati, kita bisa berhenti. Waktu kita 24 jam di rumah, kita bisa nggak mendapatkan apa-apa. Namun kalau misalnya kita bisa manage dengan baik, Masya Allah, kita bisa melakukan banyak hal. Tadi episode sebelumnya, bahwa kita bisa melakukan restrukturisasi dari jenis usaha kita. Nah, pada bagian ini, sesi ini, saya akan cerita, akan menjelaskan bagaimana waktu kita ini selain memikirkan usaha kita, tapi juga meningkatkan kualitas diri kita. Apa yang kita bisa lakukan? Kan kalau misalnya wawasan, pengalaman, ilmu, dan gagasan ide kita itu terbatas, maka sebenarnya kita nggak banyak yang kita bisa lakukan. Maka satu hal yang kita bisa lakukan adalah kita menimba ilmu, menambah ilmu. Untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan kita. Mas Gatot, ini kan kita di rumah, kita nggak ada tempat untuk belajar. Kata siapa? Sekarang Masya Allah, banyak sekali tuh ruang belajar yang kita bisa cari dari rumah. Bisa dari YouTube, bisa dari internet, bisa dari media sosial. Bahkan kita bisa membongkar buku-buku kita yang dulu, mungkin SD, SMP, SMA, atau saat kita di perguruan tinggi, kita baca lagi. Kita bisa mengambil inti-inti sarinya, dan kemudian kita bisa menulis ulang. Kita bisa tuliskan gagasan kita, ide kita tentang apa yang kita lakukan. Contoh misalnya, minggu yang datang saya akan mengisi upgrade teman-teman di Darut Tauhid. Judulnya adalah Kerja Dengan Bahagia. Masya Allah, ini sesuatu tema yang aku sangat suka. Mengapa? Karena kerja kalau nggak bahagia pasti nggak optimal. Kerja kalau sengsara pasti dia nggak akan berhasil. Kerja kalau misalnya nggak mendapatkan sesuatu, itu pasti nggak akan bahagia, nggak akan senang. Dan bagaimana caranya? Nah, saya baca tuh buku-buku dulu waktu kuliah, waktu zaman-zaman Masya Allah masih belajar dengan teman-teman di bangku kuliah begitu ya. Masya Allah, banyak referensi yang kita bisa buka, kita bisa menambah wawasan kita, termasuk apa? Pengayaan. Kita compare dengan internet, kita compare dengan pendapat para ahli, referensi-referensi yang subhanallah, Masya Allah. Yang boleh jadi awalnya hanya menyiapkan untuk satu sesi 1,5 jam untuk presentasi upgrade teman-teman, namun ternyata ada sebuah tulisan yang sangat menarik begitu ya, yang boleh jadi nanti akan jadi sebuah buku. Contohnya seperti itu, sehingga rekan-rekan jangan sampai sahabat MKTV stay tune di rumah 24 jam, namun kita nggak bertambah pengalaman, nggak bertambah wawasan, nggak bertambah ide dan gagasan, nggak bertambah juga kemampuan kita, termasuk juga nggak bertambah kemampuan kita untuk apa? Untuk meningkatkan diri kita kepada Allah. Sangat sayang, waktu kita, waktu zaman-zaman kita masih kerja sebelum kita stay at home karena coronavirus ini, boleh jadi kita memimpikan ini, aduh kapan ya saya punya waktu untuk keluarga kita, lebih banyak waktu untuk di rumah. Sekarang saatnya, ini mahal luar biasa waktu kita, sehingga rekan-rekan jangan sia-siakan waktu ini, sehingga apa? Sehingga akan menjadi makna yang tersendiri, boleh jadi untuk kehidupan kita. Yang paling penting, kita harus mengayuh sepeda kehidupan kita, jangan sampai berhenti. Apapun yang kita lakukan harus menjadi nilai positif. Kalau tadi kita bisa meningkatkan ilmu, membaca buku, kemudian membuat tulisan yang bisa jadi nanti menjadi bahan presentasi atau bahan buku, boleh jadi begitu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang lainnya kita bisa murojaah Al-Quran. Bagi yang muslim gitu ya, kita bisa murojaah Al-Quran, menghafalkan lagi, kita saling belajar sama putra-putri kita, toran begitu ya.
kita bisa belajar tahsin, kita meningkatkan kapasitas bahasa kita bisa belajar bahasa Inggris. Sekarang Masya Allah, media online sudah sangat banyak sekali untuk meningkatkan upgrade kita. Kuncinya adalah apakah kita mampu atau tidak untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Seperti halnya kalau misalnya helikopter mendarat di suatu bandara, landasan, maka nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu landasan yang hebat, helikopter sederhana kan landasannya. Namun kalau misalnya Boeing 747 itu perlu sekian kilo landasannya, dan itu harus maksimal, harus optimal landasannya. Kalau tidak akan bahaya. Seperti halnya kita nih, kalau kapasitas kita itu besar, kita ingin seperti Boeing 747, kapasitas kita bisa membawa banyak orang, bisa menghandle banyak pekerjaan, maka syaratnya adalah kita harus menyiapkan landasannya agar apa? Runway-nya itu bisa selamat nantinya. Landasannya apa? Ilmu, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan kita maupun ide-ide dan gagasan itu yang menjadi landasan kita untuk menopang pekerjaan kita ataupun amanah kita di masa mendatang. Sahabat MGTV, selamat menempa diri. Ini bukan waktunya untuk berhenti, bukan waktunya untuk berleha-leha. Stay di rumah karena corona ini justru menjadi ajang kita untuk menempa diri. Terima kasih, kita nanti teruskan lagi, tetap di Beranda Inspirasi bersama saya, Gatot Kuntakumara. Nanti kita akan teruskan sesaat lagi.